Di Pamulang, pertanyaannya adalah Assalamualaikum Ustadz. Mau nanya, bagaimana menanggapi sikap istri yang meminta tambahan penghasilan? Sedangkan sejak hijrah, pendapatan memang menurun. Sedangkan pekerjaan yang sekarang hasilnya biasa-biasa saja, namun pas-pasan atau cukup pas-pasan. Dan kerjaan yang sekarang sudah sangat menyita waktu si suami. Tetapi si istri meminta tambahan penghasilan. Mohon pencerahannya Ustadz. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Hijrah tentu bukan berarti rezeki Anda harus bertambah. Taat dan takwa bukan berarti harta dan kemewahan Anda menjadi bertambah. Tidak. Terkadang hijrah mengharuskan ekonomi Anda makin seret. Abdurrahman bin Auf, seorang pedagang sukses di Mekah. Ketika beliau hijrah, beliau tinggalkan seluruh hartanya dan bahkan istrinya pun ditinggalkan karena tidak mau hijrah ke Madinah. Saat Suhaib Ar-Rumi, dia seorang yang memiliki skill di dalam pembuatan perabotan dari kayu, karena beliau dari Romawi, yang Romawi tentu lebih maju peradabannya daripada Mekah dua waktu itu. Ketika beliau masuk Islam, dia seorang budak, ya, dan beliau mendapatkan harta yang banyak di Mekah. Ketika beliau ingin hijrah, maka orang-orang Mekah mengatakan, Quraisy mengatakan, kau boleh hijrah, tapi kau tidak boleh sedikit pun membawa harta. Ya. Suhaib tinggalkan hartanya semua. Maka hijrah bukan arti bertambah harta Anda. Terkadang sebaliknya. Dalam kehidupan sekarang juga begitu. Teman-teman yang bekerja di tempat lembaga ribawi atau lembaga yang diharamkan dan dilaknat oleh Allah, yang selama ini mungkin mendapatkan penghasilan lebih dari cukup bulanannya, mungkin di atas puluhan juta, ya. Tetapi karena Allah Azza wa Jalla, takut akan Allah, itu semuanya mereka tinggalkan. Apakah dan memulai hidup dari nol? Ada di antara mereka yang saya kenal mulai berdagang dari bawah lagi, mulai dari berdagang masakan rumahan, ya, dapat untung mungkin tidak sampai 1% daripada gaji di lembaga riba sebelum ini per bulannya. Akan tetapi mereka merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Adapun menginginkan pertambahan rezeki, pertambahan pendapatan, itu suatu hal yang naluri, ya. Dan bahkan istri-istri Rasulullah SAW juga pernah meminta tambahan uang bulanan kepada uang harian atau bulanan kepada Rasulullah SAW. Maka Allah memerintahkan Rasulnya untuk memilih istri-istrinya tadi, memberikan kepada diri mereka masing-masing untuk memilih antara Allah atau dunia, antara Rasulullah dan dunia. In kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha fata'alaina wa umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Wahai, kata Allah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakan kepada istri-istrimu, bila kalian inginkan dunia, maka kemarilah, akan aku ceraikan kalian dan aku berikan kalian harta yang banyak. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tuntutan istri tidak salah, suatu hal yang normal, tetapi jangan meminta kepada suami. Ya, minta kepada Allah Azza wa Jalla. Suami bisa berbuat apa dia? Ya, suami rezeki bukan di tangan dia. Ya, Ustaz. Ini yang penting dipahami oleh setiap wanita, setiap istri, bahwa rezeki Anda bukan di tangan suami. Ketika salah seorang wanita salaf
kisahkan bahwa suaminya pergi berjihad fisabilillah dan meninggalkan bekal seadanya. Mungkin tidak cukup sampai kalau dia pulang dari berjihad. Maka kemudian saudara dari istri ini atau ipar dari suami yang pergi berjihad tadi menanyakan kepada adiknya, suamimu pergi jihad, emang cukup biaya makan hidup makan pokok kalian selama ditinggalnya sekian bulan, sekian hari? Ya. Itu suami kayak apa seperti itu? Tidak meninggalkan makanan yang cukup, kemudian dia pergi berjihad. Maka si istri menjawab dengan tawakalan yang tinggi kepada Allah, dan dia mengetahui rezeki adalah dari Allah Azza wa Jal. Dia mengatakan, wahai saudaraku, semenjak aku nikah dengan suamiku ini, aku tidak pernah tahu bahwa suamiku ini sebagai pemberi rezeki. Tetapi yang aku tahu selama ini, selama sekian tahun ini, yang aku tahu dari dia, dia adalah pemakan rezeki, bukan pemberi rezeki. Dan sekarang si pemakan rezeki sudah pergi, si pemberi rezeki masih tetap pada kami. Berarti kami lebih enak hidupnya, lebih banyak dapatnya. Karena yang tukang makannya berkurang. Kalau Anda selama ini yang makan adalah 6 atau 7 atau 8, ya, makanan umpamanya nasi 2 kilo sekali masak. Ya. Tentu 2 kilo untuk kurang satu orang, lebih banyak porsi masing-masing. Ya. Walhasil yang ingin kita sampaikan bahwa rezeki semua dari tangan Allah. Maka mintanya jangan kepada suami, tapi memberikan dorongan kepada suami. Kalau dilihat agak sedikit tidak melihat peluang, agak sedikit bermalas-malasan, ya, maka ini perlu disampaikan dengan baik. Umpamanya suami berdagang yang harusnya bukanya habis subuh, dia buka jam 8. Toko-toko orang lain bukanya tutupnya jam 5, dia jam 3. Ini perlu disemangati suaminya. Ya. Bahwa anak-anak makin dewasa, biar bukan biaya tinggi, memang rezeki dari Allah Azza wa Jalla, tetapi ikhtiar kita ada. Berangkatlah agak pagi, buka habis subuh, ya. Ketika berapa menit sebelum ditutup pasar, bang kamu juga tutup, jangan tutup, ya, sebelum ditutup pasar secara aturan ditutup. Seperti itu. Ya.